Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada karena Tuhan menyertai kita. Sebelum kita masuk dalam sapaan pastoral pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kami bisa ada sebagaimana kami ada sungguh-sungguh karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu secara singkat biar Tuhan memberkati. Sehingga apa yang kami baca dan renungkan menguatkan iman kami. Menjadi modal bagi kami untuk menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami memohon pertolongan Tuhan. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita membuka firman Tuhan. Dari Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-30. Sekali lagi, Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Saya akan baca sekali lagi. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu." Saudaraku yang diberkati Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah film yang berlatar belakang kisah nyata. Film tersebut berjudul Saving Private Ryan. Itu ada satu scene yang membuat saya sangat dongkol. Ketika terjadi baku tembak yang dahsyat antara tentara Amerika, sekelompok pasukan tentara Amerika dan baku tembak dengan pasukan Jerman. Nah, pasukan Amerika terdesak dengan serangan yang bertubi-tubi yang dilancarkan oleh pasukan Jerman. Nah, di tengah serangan yang bertubi-tubi itu, ada 2 orang tentara Amerika yang memegang senjata mesin. Nah, senjata mesin itu mampu melumpuhkan beberapa serangan musuh, sehingga posisi atau keberadaan senjata mesin itu cukup menguntungkan bagi tentara Amerika. Namun pada saat terjadi baku tembak yang dahsyat, tiba-tiba senjata mesin itu kehabisan peluru, saudara-saudara. Nah, ketika kehabisan peluru, seorang tentara yang ditugaskan untuk menyuplai atau memberikan peluru ternyata ketakutan mendengar terjadinya tembakan yang banyak sekali itu. Saking ketakutannya dia bersembunyi dan dia tidak berani keluar untuk mengantarkan peluru. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kedua teman yang memegang senjata mesin itu sudah berteriak-teriak untuk meminta peluru. Tetapi sekali lagi, tentara yang ketakutan karena suara tembakan itu bersembunyi di tempat yang aman karena dia takut. Hasilnya apa? Hasilnya kedua orang teman itu dibunuh oleh tentara Jerman dan teman-temannya yang lain juga dibunuh oleh tentara Jerman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak jarang dalam kehidupan kita ketika terjadi kondisi peperangan atau ada masalah atau konflik yang sedang terjadi di dalam hidup kita, kita akan menjumpai orang-orang yang memiliki karakter atau sikap yang demikian. Ketika terjadi sebuah konflik atau masalah, kita akan berjumpa dengan orang-orang pengecut yang tidak berani melakukan hal yang benar. Sehingga mereka bersembunyi di tempat yang aman. Yang penting mereka aman dan tidak ada masalah yang menimpa mereka. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, atau ada orang yang takut melakukan hal yang benar atau mengatakan hal yang benar karena mungkin dia akan dimusuhi oleh orang lain. Mungkin dia akan dimusuhi oleh keluarganya. Atau mungkin dia akan disalahpahami oleh orang lain dan lain sebagainya. Saya menyebut orang-orang yang demikian sebagai orang-orang Kristen yang memiliki iman pengecut. Mereka tidak berani membayar harga untuk melakukan atau mengatakan hal yang benar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam Bilangan pasal 13 ayat 30 di sana dikatakan demikian dengan sangat baik. Sekali lagi saya bacakan buat kita. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Konteks ayat ini adalah ketika 12 orang pengintai kembali dari intaian mereka. Kemudian mereka memberikan laporan kepada Musa. 10 orang pengintai memberikan laporan yang menakutkan bangsa Israel.
Bahkan kalau kita memperhatikan konteksnya lebih besar, bahkan kemungkinan besar mereka memprovokasi bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel menjadi takut untuk masuk ke tanah Kanaan. Padahal Tuhan sudah berjanji untuk memberikan tanah itu kepada mereka. Nah, ketakutan mereka ini akhirnya memunculkan sikap-sikap pengecut orang Israel untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yakni menduduki tanah Kanaan. Tetapi dari 12 orang pengintai, muncul satu orang pengintai yang bernama Kaleb. Di tengah ketakutan itu, Kaleb mengatakan kepada bangsa Israel, sekali lagi saya bacakan buat kita. Kaleb mengatakan demikian, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb tidak mundur, dia tetap mengatakan kebenaran di tengah 10 orang pengintai yang mengatakan hal yang menakutkan, di mana sikap pengecut mereka mendominasi iman mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Kaleb memberikan kita contoh yang sangat baik sekali. Ketika kita menghadapi konflik atau masalah, kita harus terus berani melakukan hal-hal yang benar. Bahkan ketika orang-orang di sekitar kita atau ketika kita dikelilingi oleh orang-orang pengecut yang tidak berani melakukan hal yang benar atau mengatakan hal yang benar. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus mengatakan dan melakukan kebenaran. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, bahkan ketika kita harus mempertaruhkan apapun. Karena itu mari kita menjadi orang Kristen yang berani mengatakan kebenaran, berani melakukan kebenaran, dan menghindari sikap pengecut untuk melakukan dan menghidupi kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kehidupan kami, kehidupan yang memancarkan kebenaran-Mu, sehingga kami berani melakukan apa yang benar, kami berani mengatakan apa yang benar. Jangan biarkan sikap pengecut, sikap cari aman, yang penting kami aman, yang penting kami tidak ada masalah, menguasai hati kami atau iman kami, sehingga kami tidak berani melakukan kebenaran dan mengambil konsekuensi dari tindakan keberanian iman itu. Biarkan kami mampu mengambil tindakan-tindakan iman yang berani. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat menjalani hari ini. Kiranya kita memiliki keberanian untuk mengatakan kebenaran dan melakukan kebenaran. Kiranya Tuhan beserta kita sepanjang hari ini. Amin.